Saya pikir yang tidak kalah menarik adalah bahwa gap ya antara hiruk pikuk politik dengan aspirasi masyarakat. Jadi ketika hiruk pikuk politik itu mengatakan narasi besar yang Pancasila lah, radikalisme lah, kanan lah, politik identitas. Tetapi masyarakat saya nggak semakmur dulu. Di lingkungan saya banyak orang miskin, jadi ini saya rasa juga menarik bagi teman-teman di kalangan nganggur. Jadi kalangan bisnis saya rasa itu sangat nyata juga, Mas. Dari mulai dengan paparan tadi, saya ingin tanya apakah dari sekian ini kok apakah isu ekonomi masih menarik untuk di voter? Karena apa? Kalau kita melihat ini kan jadi opposite, semua belum ngomong loh kandidat itu tentang ekonomi. Tadi menarik sih sebenarnya, salah satu yang diangkat karena adalah survei Perdapil. Sebenarnya kebanyakan responden itu peduli dengan isu lokal ini, dengan termasuk kayak tadi banyaknya orang miskin ini kan. Gambarannya itu adalah kayak kita kesulitan dan segala macamnya ini. Tentang isu ekonomi tadi, sebetulnya tidak usah menunggu riset yang sebelumnya. Kalau survei semacam ini juga saya kira untuk Mas Didi dan Mas Taufik. Survei semacam ini kan dilakukan dengan pendekatan political marketing, dengan menganggap bahwa pemilih itulah yang jadi orientasi. Saya tidak, kalau saya mau membantu kandidat, saya tidak perlu menanyakan elit-elit yang dikumpulkan dalam diskusi apa pendapatmu. Bukan itu yang bagian yang paling penting. Yang bagian yang terpenting adalah calon pemilih itu punya preferensi kayak apa. Jadi tidak tersambungnya isu pilpres dengan apa yang terlihat di hasil survei, menurut saya menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, kerja kontestasi itu kan memang berlangsung dalam arena-arena yang berbeda. Gagasan besar itu diperebutkan di arena cloud gitu ya, di atas gitu ya. Tetapi survei memperlihatkan bahwa ketika ditanya di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang peranannya paling besar untuk membentuk pilihan ibu bapak saudara? Diri sendiri itu paling besar. Dan kalau kemudian diri sendiri digabungkan, diri sendiri kan mikro banget orang per orang, digabungkan dengan beberapa jawaban yang juga mikro sifatnya, kayak keluarga, tetangga, ketua RT RW. Sisanya kita abaikan, kayak lurah, camat kan lebih besar tuh skalanya. Apalagi tokoh agama, tokoh partai gitu. Nah, 4 kelompok itulah, diri sendiri, keluarga, tetangga, ketua RT RW, itu kan lingkungan yang terkecil. Angkanya itu besar. Jadi sebetulnya lokasi utama kampanye atau kontestasi itu di situ. Dan di situ tidak ada isu besar. Kita tidak bisa mengeluarkan relawan menyebar dari rumah ke rumah, lalu kemudian kita ajari soal-soal besar gitu, nasionalisme apa, enggak ada ceritanya. Relawan itu ketika door to door campaign ngomongnya itu sehari-hari banget. Dan kalaupun membagikan sesuatu yang sehari-hari banget, seperti sabun colek gitu, nggak bisa membagikan buku P4 misalnya di situ atau apalah gitu, buku-buku tentang kebangsaan gitu, nggak laku gitu. Kalaupun orang menulis surat misalnya, kami itu punya kebiasaan kalau punya klien misalnya di caleg, di dapil tertentu, maka salah satu hal yang seringkali kami dorong itu adalah pada saat kegiatan relawan canvassing yang awal itu ada surat personal yang ditulis oleh si caleg itu, sifatnya sangat personal. Dan kalau sudah ada survei dapil, data-data survei dapil itu digunakan benar untuk merumuskan apa saja yang harus dia katakan di surat itu. Jadi memang yang disebut kampanye itu sangat lokal, sangat-sangat lokal, sangat-sangat mikro isunya. Bahwasanya pada tingkat cloud, pada tingkat udara gitu ya, perdebatan terjadi di soal-soal besar ya tidak terhindarkan. 2014 kami punya data yang lumayan powerful sekalipun tidak basisnya dapil. Kalau waktu itu kan pileg dan pilpres terpisah, sehingga ketika kami bekerja sama dengan Pak Surya untuk 33 dapil, itu waktunya terpisah, itu bulan April. Sementara bulan Juni baru pilpres, jadi terpisah. Tapi pada saat pilpres, Pak Surya misalnya itu bikin survei 10 provinsi Sumatera disurvei, DKI Jakarta disurvei, Jawa Barat disurvei, Jawa Timur disurvei, Jawa Tengah disurvei, terus kemudian mana lagi tuh? Ada beberapa tempat disurvei dan satu surveinya 1.200 responden. Jadi kami tuh punya data yang lumayan powerful juga berbasis provinsi pada waktu itu.
kurang lebih sama sebetulnya. Isu yang sangat penting itu isu sehari-hari. Nah inilah yang misalnya membedakan isu yang diomongin Pak JK ketika ketemu, atau Pak Jokowi ketika ketemu dengan para pengusaha di ruang seperti ini, dengan isu yang harus dibawa oleh struktur partai di bawah atau relawan ketika mereka berkeliling mencari pemilih. Ada jarak yang lebar itu. Yang harus kita jadikan patokan adalah apa yang dipesankan dan sampai ke setiap pemilih.